Kabar menggembirakan, jumlah pemeluk Islam di Israel meningkat pesat. Ini penyebabnya. Jumlah warga Israel yang memeluk Islam terus meningkat dari waktu ke waktu. Pernikahan campuran antara orang Yahudi dan Arab menjadi faktor utamanya. Lehafa, sebuah organisasi yang menentang asimilasi, tidak suka dengan fenomena mu'alaf dari pernikahan campuran tersebut. Konversi agama sejatinya hal biasa di negara mana saja. Namun menjadi masalah ketika itu terjadi di Israel, wilayah yang sedang berkonflik dengan Palestina yang didominasi orang Arab. Pada tahun 2017, ketika Noy Sirit, seorang perempuan muda Yahudi dari Israel Selatan, masuk Islam dan menikah dengan seorang Arab Israel, kisah itu mengejutkan banyak orang di negara Yahudi tersebut. Publik Israel biasanya tidak memandang serikat seperti itu secara positif. Alasannya adalah konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Selama bertahun-tahun, keduanya memang dalam tensi yang tinggi dan hasutan bersama. Hal inilah mengapa massa berjuang untuk memahami apa yang bisa mendorong seorang perempuan muda Yahudi ke dalam pelukan yang mereka anggap musuh. Kisah Noy membuat kelompok Lehafa terusik karena pria yang menikahinya ternyata kasar. Anat Gopstein yang bersama suaminya mendirikan Lehafa mengatakan apa yang dialami Noy juga dialami gadis-gadis lain yang pindah agama melalui pernikahan campuran. Banyak dari gadis-gadis ini yang akhirnya pindah agama berasal dari latar belakang bermasalah. Beberapa tertarik pada perhatian yang dia berikan padanya. Yang lain terpesona oleh hadiah. Hubungan ini selalu dimulai dengan wow, tetapi semuanya berakhir dengan masalah, katanya. Lehafa menganggap para gadis Yahudi yang pindah agama melalui pernikahan campuran tersebut sebagai pihak yang tersesat. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa pada tahun 2005 Anat bersama suaminya mendirikan Lehafa. Meskipun banyak orang di Israel menganggap Lehafa sebagai gerakan sayap kanan yang mengumbar hasutan, Anat mengatakan kemunafikan permainan politik tidak akan menghentikannya untuk melanjutkan aktivitasnya. Selain membantu para petobat menemukan jalan kembali ke Yudaisme, organisasi ini juga dikenal membantu anak-anak muda dari latar belakang bermasalah untuk berintegrasi ke dalam masyarakat. Mereka juga membantu perempuan yang mengalami pelecehan fisik atau sosial untuk kembali ke kehidupan normal. Sekarang Anat mengklaim dia menerima 5 permintaan bantuan setiap hari. Beberapa berasal dari wanita yang bertobat dan yang ingin mencari jalan keluar. Lainnya dikirim oleh keluarga atau kenalan yang tahu tentang hubungan yang kasar dan ingin membantu mereka mengakhiri masalah tersebut. Sulit untuk memberikan angka resmi, tetap kami tahu bahwa kasus konversi sedang meningkat hanya karena proses asimilasi di Israel juga meningkat, katanya seperti dikutip dari Sputnik News pada Jumat 11 Desember 2020 kemarin. Pernyataan Anat didukung oleh statistik pada tahun 2003, misalnya angka resmi menunjukkan bahwa 40 orang Yahudi Israel masuk Islam. Pada tahun 2006, angka itu hampir 2 kali lipat di mana negara mencatat 70 kasus seperti itu. Sejak saat itu, kecenderungan tersebut terus berkembang antara tahun 2005 hingga 2007. 250 orang Israel resmi masuk Islam, banyak dari mereka adalah perempuan. Cara kerjanya adalah bahwa perempuan akhirnya pindah agama karena mereka menikah dengan pria muslim. Dan ini menimbulkan masalah bagi kami, karena mereka adalah orang kafir yang mengambil perempuan kami dari Yudaisme, paparnya. Tradisi Yahudi bagaimanapun kurang ketat dalam hal ini. Menurut tradisi Yudaisme, keturunan dari perkawinan campuran yang istrinya adalah seorang Yahudi akan tetap menjadi Yahudi. Tetapi bagi Anat dan organisasi yang diwakilinya, konsep itu menjadi masalah.
Karena mereka tinggal dengan ayah Arab mereka, anak-anak ini akan menikah dengan orang Arab ketika mereka dewasa dan itu berarti mereka pada akhirnya akan keluar dari Yudaisme. Tetapi bahkan jika kita mengesampingkan ini, pikiran anak-anak ini, mereka lahir dan dibesarkan oleh dua masyarakat yang saling bertentangan dan sangat sering mereka mendapati diri mereka tidak diinginkan oleh salah satu dari mereka. Papar Anad. Hal itu juga merupakan faktor pendorong Leheva untuk membantu para mu'alaf yang ingin kembali ke pangkuan agama sebelumnya. Tidak jelas berapa banyak orang yang dipekerjakan oleh organisasi yang agak kontroversial itu, tetapi menurut beberapa perkiraan, gerakan tersebut memiliki ribuan karyawan dan sukarelawan. Hanya beberapa lusin pekerjaan untuk tujuan khusus membantu perempuan mu'alaf kembali ke Yudaisme. Kami membantu mereka dengan berbicara dan menunjukkan jalan keluar. Terkadang gadis-gadis ini membutuhkan flat untuk lari dan bersembunyi dan kami menyediakannya. Di lain waktu mereka membutuhkan bantuan psikologis dan kami mencoba membantu mereka. Saya sadar fakta bahwa aktivitas kami dianggap rasis, tetapi sikap itu tidak akan menghalangi kami, kata Anad. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Lembaga Keagamaan Muslim tertinggi di Rusia menegaskan melarang Muslim menikahi seseorang dari agama lain. Menurut Interfax, pengecualian hanya dimungkinkan dalam kasus-kasus tertentu yang terpisah dari yang lain dengan keputusan mufti setempat. Dilansir dari Asia Plus, pada Kamis 12 November, pernikahan seorang pria muslim dengan wanita non-muslim diperbolehkan jika seorang wanita tersebut mengakui keberadaan satu Tuhan, menerima Isa dan Muhammad sebagai utusan Allah dan menyatakan kesiapannya mengikuti rekomendasi atau ajaran dari Al-Quran. Direktorat spiritual tersebut menganggap tidak dapat diterima bagi seorang wanita muslim menikah dengan pria ataupun yang tidak menganggap dirinya sebagai bagian dari komunitas muslim, terlepas dari pandangan dan juga keyakinannya. Selain itu, menurut Mufti Moskow, Rusia perlu mengesahkan poligami. Menurut statistik, jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki sebanyak 10 juta. Tak seperti minoritas muslim lainnya, di Eropa, muslim di Rusia adalah warga asli. Rusia merupakan rumah yang nyaman bagi sekitar 16-20 juta muslim atau 12 hingga 15% dari total populasi. Jumlah populasi muslim yang signifikan terdapat di sejumlah kota besar seperti Moskow dan juga Saint Petersburg. Sementara itu, diketahui sebelumnya, pernah menjadi kiblat komunisme selama 7 dekade, wajah Rusia kini telah berubah 180 derajat. Rusia merupakan rumah yang nyaman bagi sekitar 16 hingga 20 juta muslim atau sebesar 12 hingga 15% dari total populasi negara itu. Jumlah populasi muslim yang signifikan terdapat di sejumlah kota besar seperti Moskow. Tak seperti minoritas muslim lainnya di Eropa, muslim di negara terbesar di dunia dengan luas mencapai 11,5% dari wilayah dunia ini bukan berasal dari migran asing, mereka adalah warga Rusia asli. Geliat pertumbuhan populasi muslim tampak signifikan selama 10 tahun terakhir, tak hanya dari kalangan pria, belakangan 10 tahun terakhir, geliat berislamnya perempuan Rusia pun meningkat. Berikut ini pengakuan sejumlah perempuan Rusia mengenai alasan-alasan mengapa mereka memilih Islam. Di antaranya adalah tertarik keluhuran sistem keluarga Islam. Di antara hal menarik yang membuat Valeria begitu disapa memeluk Islam 5 tahun, lalu adalah keindahan sistem keluarga yang digariskan oleh Islam. Saya takjub dengan tatanan berumah tangga dalam Islam dan bagaimana suami harus memperlakukan istrinya, tutur perempuan 22 tahun ini. Keputusannya tersebut sempat mendapat cibiran dari keluarga besarnya. Islam di mata mereka sangat puritan dan radikal, yang malah ditakutkan oleh hal-hal seperti itu. Perlahan kedua orang tuanya bisa memahami dan menerima pilihannya itu dan bahkan membelanya. Ia pun kini tengah berhijab dan menikah dengan muslim dari etnis Tatar.